Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Amin dari kelas Dynamic Class. Dalam kesempatan kali ini saya mau menjelaskan salah satu dari 16 tenses yang ada, yaitu simple past. Dalam tenses simple past, kita menggunakan simple past untuk menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau atau yang sudah terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Jadi fungsi simple past adalah untuk menjelaskan kejadian di masa lampau atau kebiasaan yang terjadi di masa lampau. Dalam rumusnya, kita langsung masuk ke dalam contoh kalimat positif. Dalam menggunakan simple past kalimat positif, kita harus menggunakan verb 2, bukan verb 1. Sekali lagi, untuk menjelaskan simple past atau kejadian di masa lalu, dalam kalimat positifnya, kita harus menggunakan verb 2. Sebagai contoh, he washed a car yesterday. Dia mencuci sebuah mobil kemarin. Nah, dalam verbnya atau kata kerjanya, kita harus menggunakan verb 2. Dalam kesempatan kali ini kita menggunakan verb wash, yaitu mencuci. Ada verb 2 dalam kata kerja wash adalah washed. Maka kita menggunakan he washed a car yesterday. Oke? Lanjut, kita langsung masuk ke dalam contoh kalimat yang negatif. Dalam menggunakan kalimat simple past yang negatif, kita harus menggunakan auxiliary did not, ya, did not atau ketika disingkat menjadi didn't, oke, didn't. Dan untuk verbnya kembali kepada V1 karena sudah diwakilkan V2-nya dengan auxiliary. Jadi subjek did not, V1 objek komplement. Sebagai contoh, dalam contoh kalimat simple past yang negatif, kita menggunakan did not dan juga kembali kepada V1. He did not wash a car yesterday. Dia tidak mencuci sebuah mobil kemarin, ya. He did not wash a car yesterday, atau disingkat didn't juga nggak apa-apa. He didn't wash a car yesterday.
Oke, lanjut kita berikutnya membahas simple past yang kalimat interrogatif. Dalam menggunakan kalimat simple past yang interrogatif, maka auxiliary-nya kita harus tempatkan di depan sebelum subjek. Sebagai contoh, did he wash a car yesterday? Apakah dia mencuci sebuah mobil kemarin? Nah, ini did-nya harus ditaruh di depan, tidak di tengah atau setelah subjek, tapi dia harus ditaruh di depan. Did. Dan juga verbnya kembali kepada V1, sama seperti ketika kalimat negatif. Dalam menggunakan simple past, kita bisa menggunakan beberapa time signal yang ada. Salah satu contoh yang sudah ada yaitu yesterday. Dan juga beberapa time signal lain yang juga bisa digunakan. Ini salah satu, ini beberapa contoh time signal yang bisa digunakan kalau teman-teman mau menggunakan simple past, sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, kita lanjut dalam membuat kalimat pertanyaan, question word. Bila teman-teman mau menggunakan kalimat tanya pada tense simple past, teman-teman bisa menggunakan rumus berikut. Bila teman-teman mau menggunakan kalimat menanyakan subjek atau menanyakan pelaku, ya, maka teman-teman bisa menggunakan who plus did plus V1 plus objek dan komplement. Sebagai contoh, dalam kalimat ini, he washed a car yesterday. Bila kita ingin menanyakan siapa, bila kita ingin menanyakan subjeknya, pelakunya, maka kita bisa menggunakan rumus yang berikut. Who did V1 wash a car yesterday? Ya,
bila kita ingin menanyakan subjek, yaitu he, maka menggunakan rumus yang berikut. Who did was a car yesterday? Oh maaf, ada. Oh ya, benar lah. Lanjut. Bila kita ingin menanyakan verb, aktivitas, maka kita bisa menggunakan rumus berikut. What did subject do? Objek komplement. Sebagai berikut. Pada kalimat yang sama tadi, he was a car yesterday. Bila kita ingin menanyakan was-nya, maka kita bisa menggunakan rumus yang berikut. What did subject he do yesterday? What did he do? Komplement. What did he do yesterday? Bila teman-teman mau menanyakan aktivitasnya. Oke, bila teman-teman mau menanyakan objek, maka teman-teman bisa menggunakan rumus berikut. What did subjek V1 komplement. Misalkan teman-teman mau menanyakan a car, mobilnya, ya. Maka teman-teman bisa menggunakan rumus what did he was, kembali ke V1 dari was tadi, was menjadi was V1 yesterday. What did he was yesterday? Apa yang dia cuci kemarin? He was a car yesterday. Berikut tenses simple past. Bila teman-teman mau menjelaskan aktivitas yang terjadi di masa lalu atau kebiasaan di masa lalu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.